Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala rahmata fi qulubil muslimin wa ja'ala mawaddata fi qulubil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aradnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Segenap puji setinggi sanjung hanyalah milik Al-Maula Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan umur yang barokah, dan dengan umur yang barokah itu kita minta kepada Allah agar nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan siapa yang duduk hadir di majelis malam ini mendoakan masuk surga semua. Mau masuk surga, Bu? Ya, doakan habis acara ini masuk surga lah. Karena syarat masuk surga itu harus mati dulu. Mudah-mudahan yang punya penyakit malam ini, asbab di pengajian Allah angkat penyakitnya. Yang punya utang pulang dari sini mudah-mudahan cepat kali muncul jawab. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki bisa bayar utang, amin. Habis itu utang lagi, ya biar jangan kehilangan ciri khas negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan pula malam ini kita berkumpul, kelak di akhirat begini pula kita berkumpul di hadapan Rasulullah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para alim ulama, para ustaz, tuan guru yang kami muliakan, tadi agak lumayan aku duduk di sini, Pak Haji, agak enak duduk di sini. Aku bilang sama Bang Yuda, aku nggak mau pakai mimbar, aku mau pakai duduk aja, biar enak santai. Rupanya jangankan pakai mimbar, duduk pun nggak tenang. Kau ibu kenapa? Aku paling tak bisa kalau duduk berceramah di hadapan guruku. Nggak tahu aku mau bilang apa gitu. Udah jangan foto-foto lagi dulu. Guruku, guru kita bersama, Muallim Al-Ustaz Haji Muhammad Jali LC. Mudah-mudahan senantiasa Allah ridhoi dakwah beliau, Allah berkahi umur beliau. Ini pewaris para nabi, Pak. Beliau ini guru kami di Al-Wasliyah. Cuman aku jarang masuk. Setiap hari, setiap malam Rabu ngaji kitab Al-Mahalli sama beliau, kitab fikih. Cuman aku nggak pernah masuk. Di grup aja aku ikut. Ustaz nggak ada acara malam. Nah, di rumah apa Chan? Balik aja. Aku tak bisa mencatat gini. Badan kenajiran masjid Jami' Darul Ihsan
yang tadi sudah disampaikan mewakili oleh Pak Haji, pesan beliau kepada remaja di antaranya adalah anak remaja harus terus menggaungkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Karena siapapun di antara kita yang dekat pada Quran pasti mulia kehidupannya. Apapun yang terjadi pada diri kita yang dekat pada Al-Quran pasti indah hidupnya. Ini anak remaja buat aktivitas apa? Rutinitas. Pengajian ada? Hah? Ada? Ada atau enggak? Ada tuh gini, ada. Tengok, ada enggak? Ada, enggak tahu. Ada atau enggak? Belum Pak? Belum. Ada Ustaz Jali memanfaatkan ilmu beliau. Tadi Pak Haji ngasih kode menggaungkan Al-Quran tidak harus pribadi, lebih baiknya tadarus. Karena tadarus itu enggak harus di bulan Ramadan. Seminggu sekali contoh nih, malam Ahad, malam Minggu ini. Kumpul remaja masjid Jami' Nurul Ihsan, keliling buat 3 tempat, 1, 2, 3, laki-laki 2 tempat, perempuan 2 tempat, 1 lembar aja 1 minggu, mantap itu anak remaja. 1 lembar, biar 1 lembar asalkan rutin, ketimbang 1 juz setahun sekali. Cocok? Ini harus dibuat, ini pesan dari BKN, pengurus BKN dan termasuk dari orang tua kita. Yang kedua, harus terus menjaga ukhuwah di tengah-tengah kita sesuai dengan tema. Yuk balik ke belakang. Peringatan tahun baru Hijriah 1442A bersama titik 2 BKM Masjid Jami' Nurul Ihsan Reni. Tema titik 2 tanda koma 2 di atas dengan semangat tahun baru Islam koma kita tingkatkan ukhuwah dan kepedulian sosial antar sesama. Tutup. Lama-lama beliau kemari sampai kemarin tengok agak silau. Ini kita ambil ukhuwah. Semangat tahun baru dijadikan untuk mempererat ukhuwah di tengah-tengah kita. Dimulai dari segi kepemudaan. Bagaimana ukhuwah itu harus dibangun? Pertama dari masjid. Jangan kau samakan dirimu dengan remaja-remaja yang tidak pernah masuk ke dalam masjid. Kau harus bedakan remaja masjid dengan remaja yang tak pernah kenal dengan masjid. Yang kita khawatirkan banyak hari ini anak remaja masjid ramenya, ngumpulnya pas acara muharraman, maulidan, mi'ratan. Habis itu nggak pernah ngumpul, sholat subuh pun ada. Jadi anak remaja sini kan nggak kayak gitu ya Bang ya. Ini aku yakin nggak salah lagi. Jangan pas ngumpulnya waktu momen-momen seperti ini. Kan nggak apa-apa, silahkan gaungkan syiar agama. Karena hari ini banyak anak-anak muda sudah didoktrin. Mereka mengatakan bahwa anak-anak muda yang buat acara muharraman, maulidan, mi'ratan, bid'ah itu sekarang hadir. Begini kok siapa Bang? Keringan aja bawaan. Lagi tisu nggak naik-naik gitu. Kok gitu biasanya enggak ada maksud apa-apa lah, ilaha illallah gitu. Makanya sorban ini ada 3 kegunaannya. Pertama nambah wibawa ustaz biar agak gagah dikit. Kalau belum pas kali ini namanya kutilan darah pantai. Terus digilang sih rata-rata pantat tepos. Makanya aku pakai biar agak gagah dikit. Ini kegunaan pertama. Kegunaan kedua sorban, kalau tisu nggak naik bisa ngilap telinga. Kegunaan ketiga Ustaz, kegunaan ketiga kalau ada lebih-lebih kulit bisa dibungkus. Itu kalau ada. Cuman kebiasaanku nggak pernah gitu. Kebiasaanku Bu, biasanya nggak ada minta-minta, nggak pernah minta. Nggak boleh maksa-maksa, nggak boleh. Ustaz tuh nggak boleh minta, nggak boleh maksa. Ini contoh biasanya. Panitia nanya, mobil Ustaz mana? Kereta Ustaz mana? Oh di parkiran, gue bilang BK-nya sekian-sekian, Jupiter warna merah Ustaz ya. Sampai ke sana udah ada bungkusan. Biasanya gitu. Ini kan cerita kebiasaan tuh. Ibu jangan sujud sama orang. Ya nggak usah sujud sama orang, ini kebiasaan. Langsung Bang Yuda nyuruh taruh, nggak usah gitu lah Bang.
apa-apa, enggak. Itu aja dibungkuskan. Enggak. Nih anak muda, apa yang dinasihati oleh tuan guru kita atau orang tua kita, BKM kita hari ini? Yuk jalankan. Hindarkan perpecahan tengah-tengah kita, karena umat Islam banyak namun tak kompak. Berapa banyak hari ini berkelompok-kelompok, beda mazhab ribut. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, saling membid'ah-bid'ahkan, Pak. Saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Bahkan ada satu aliran yang paling anti dengan kita. Duduk sama kita aja katanya nggak bagus, berdosa hukumnya kalau duduk dengan ahli-ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah itu? Ya kita yang buat acara Muharramat, Rabiul Awal buat Maulidah, Rajaban buat Mi'raj. Ini maka perlu ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah pemuda. Karena Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, di dalam sebuah buku beliau menjelaskan, pemuda jika diibaratkan seperti matahari. Nggak kalian nih, aku bicara sama kamu. Habis ini nanti mau oma ayah. Habis itu aku pulang. Macam nggak dapat kue dong, ya. Aku aja kayak nggak ada dari aku. Lupa jadi gara-gara orang ini. Bagaimana nih? Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan dalam sebuah buku, pemuda jika diibaratkan seperti matahari, maka laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Kenapa demikian? Karena pemuda memiliki yang lebih secara fisik dan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Siapa yang mengumpulkan kita malam hari ini? Ini adalah hasil karya anak muda. Siapa yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia? Itu adalah hasil karya oleh pemuda. Bahkan pemuda lah yang menculik Bung Karno, dilarikan ke Rengas Dengklok. Kalau tak diculik itu Bung Karno, tidak merdeka Republik Indonesia. Dan bahkan siapa Sayyidina Ali, siapa Sayyidina Utsman, siapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman yang memperjuangkan Islam dari tangan orang kafir, kalau bukan anak muda. Maka peran pemuda harus aktif hari ini kita bangun, Pak BK. Kalau orang tua, peran pemuda ini yang harus kita kuatkan. Ibu, sokong, dukung, support apapun kegiatan remaja masjid. Ya Bu, tidur ya Bu. Apapun permintaan, apapun yang mau dilakukan anak remaja masjid, support, bantu, dukung. Kalau nggak bisa dengan materi, dengan tenaga. Tak bisa dengan tenaga, ide. Tak bisa dengan ide, doa. Nggak bisa dengan doa, diam. Ini bantu duit nggak bisa, ngasih tenaga nggak sanggup, idenya otak agak bau. Ya. Ngasih duit nggak bisa, tenaga nggak sanggup, otaknya agak bau. Tahu. Cakap pula, disuruh diam nggak mau, merepet aja muncul uang. Uang nggak ikut, uang kemana? Acara Muharramat dibuat anak Remni. Alah, kenapa? Itu aja kerja mau gitu. Nggak ada kisah untuk lagi buat apa? Apa? Mau mikir tak antar susu. Kosong ya, astagfirullahaladzim. Dari toko aku. Kalau tengok casing ya Allah, polang-polang dia ngantar ke tadi, polang-polang dia ngantar ke tadi. Tutupnya, aku tak tengok, aku bagi sangka. Susu ini susu, dalam hati begitu, susu. Itu ku tengok, Allahu Akbar. Ya Allah aja. Aja ini. Karena aku tengok air putih semua, aku tengok ini kan. Apa bedanya Bang Jali sama aku? Saat ini aku ceramah. Beda tak ada aqua sama aqua. Mereknya pun aqua pula. Ini mengkayakan orang kafir nih. Dari kali Bang BKM, apapun rapat pengurus BKM minta tolong jangan ini merek dibawa kemari. Ada saudara kita punya ini kuah, ada dari pesantren Muhammadiyah Langkat.
Ada mereka buat hak wakaf. Itu kita manfaatkan dari Islam ke Islam, bukan dari Islam ke kafir. Itu yang cocok. Ini nggak ada maksud apa-apa nih, menjadi nggak ada. Maksud nggak ada apa-apa nih. Kalau nggak ini aja pun jadi, dituangkan bisa ini, dituangkan ini, dituangkan bisa ini. Aku mungkin curiga, panitia mungkin susut sama aku itu aja ya. Ustaz ini kecil, kurus katanya, berarti penyakitan. Enggak, aku nggak ada sakit apa-apa ya, Bu. Aku nggak ada sakit apa-apa. Cuma ngasih tahu, aku nggak sakit apa-apa. Jadi kalau mau minum susu boleh, boleh. Cuma ngasih tahu, nah, mana tahu lupa. Ingatkan aja ini. Nah, lanjut, ya. Peran anak muda sangat dibutuhkan. Bagaimanapun ke depan ini masjid, ini Pak Haji, BKM, Ustadz Bahur Haji, dan lain kepengurusan BKM lainnya, takkan sampai orang untuk 30 tahun ke depan untuk berjuang di masjid ini. Siapa yang akan menggantikan mereka? Jawabannya adalah kalian. Baik anak muda kita masa kini, insya Allah baik daerahnya di masa yang akan datang. Bagus akhlak anak muda sekarang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ini jalan Nurul khususnya Masjid Nurul Islam, insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik akhlak. Tapi kalau sebaliknya, moral anak-anak muda hancur, akhlaknya brengsek. Oh brengsek, itu bahasa kami di Jakarta. Jalan Keramat Agis. Akhlaknya nggak bagus, moralnya tak mantap, sopan santun nggak ada sama orang tua, etikanya habis. Bagaimana mungkin 20 tahun yang akan datang ini daerah akan baik? Sibuk dengan narkotika, sibuk dengan pergaulan-pergaulan bebas, sibuk di jalanan dengan geng motornya, sibuk dengan gamenya, habis sholat pun main game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Ini nggak ada akhlak sama Allah. Ini rumah Allah. Kalau kau main handphone di rumah Allah, nggak sopan sama Allah. Ya. Anak remaja masjid Ustaz akhlaknya bagus-bagus. Alhamdulillah. Sama orang tua sopan, mantap. Sama orang usianya lebih tua, dia mantap akhlaknya, luar biasa. Sama anak-anak menyayangi, bagus. Tapi masih pacaran, hati-hati. Masih ada pacaran? Ya nggak usah nuduh-nuduh kau, tak tahu aja kau iya. Kau persen nampak dipancing tuh lah. Arah-arah kawin ke bawah anak orang, tak tahu apa. Ya kita doakan malam ini ya. Ini ada guru-guru kita, orang tua kita, Ibu, aminkan doaku, ya, aminkan doaku ya. Ya Allah, kalau malam ini masih ada anak-anak kami, anak remaja Masjid Jami' Nurul Ihsan yang masih memiliki hubungan zina, hubungan pacaran dengan perempuan atau laki-laki yang bukan muhrimnya, minta kami ya Allah malam ini putus orang itu. Mudah diaminkan. Kalau memang mengaku dirimu anak remaja masjid, masjid itu kita nisbatkan kepada diri kita, anak remaja masjid, berarti ketika kau baik, nama baik masjid yang kau bawa. Ketika kau buruk, nama baik masjid pula lah yang akan kau burukkan. Alasannya undangan, boncengan sama cewek, undangan, naik kereta naik kereta jalan ke rumahnya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Salam. Mau kemana kalian? Mamanya agak lancip pula ujungnya kan. Mau undangan kami Bu. Kemana? Ke Jalan Suluh dekatnya Bu. Mau bawa anak Ibu. Acara apa rupanya? Kakak kawan kami nikah Bu di Suluh acaranya. Ya udahlah pilihlah. Jangan lama pulang, yang 11 pulang kamu. Ini ya Bu, boncengan alasan mau undangan. Rupanya susu sudah datang. Ada berapa pacaran rumah? Gak bisa.
pandai bercanda, cece itu. Cece gitu. Padahal bercanda lah tadi susu. Itu bagian dari ceramah aja itu. Banyak betul lagi. Yang nggak usah grogi gitu kenapa? Kau tumpah-tumpah lah susunya. Ya. Baik tapi dendam. Panas. Marah gue minum panas-panas gitu. Ayolah, aduh. Panas lah. Nanti lalu dinginkan dulu. Kalau masih mau berpacaran, itu menunjukkan kita mau menjerumuskan orang tua ke dalam nerakanya Allah. Sayang sama orang tua enggak? Sayang. Bukti sayang kita enggak ada. Kita cuma bilang sayang dari mulut, tapi enggak sesuai perbuatan. Ibu, Bu, jangan mengundang bencana dan musibah dalam rumah tangga. Kenapa hari ini rumah tangga kita, mohon maaf, tak pernah selesai masalah. Belum selesai masalah satu, datang masalah yang kedua. Belum selesai masalah kedua, datang pula masalah ketiga. Mungkin salah satu penyebab masalah itu datang karena kita biarkan perzinahan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Nggak ada Ustaz kami biarkan perzinahan. Sadar semuanya. Cuma ketika bapak ibu masih membiarkan anak ibu, anak bapak berpacaran, itu menunjukkan bapak ibu membiarkan perzinahan dalam rumah tangga. Datanglah si Leman, kan si Leman nih? Oh Leman, Leman dong. Contoh si Leman lah, si Leman. Datanglah si Leman ke rumah bapak, ke rumah ibu, mau menjemput si Fitri. Ada si Fitri. Mau menjemput si Fitri. Ibu itu dalam rumah. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Salam. Masuk. Udah Bu, sini aja Bu, nunggu di luar aja, awak ada di luar. Bet. Kata mamanya. Apa Mak? Itu ada yang datang. Siapa Mak? Dengar suara si Leman. Iya Mak. Bentar Mak, bilang sama dia bentar, pas siap adek. Adek ih. Di teleponnya lah si Leman di muka tadi. Ya bentar ya. Ya. Kalau bahasa kami bilang meloyo aja. Bentar ya. Apa kata mamanya? Oke. Apa Mak? Lama-lama di nunggu situ. Kau antarkan dulu minum. Tak susu tuh kau buatkan dulu. Ibu akan ada susu. Minum bang bentar pakai pakaian itu di balik cantik ya. Tanya mamanya, kemana kalian Mak? Kami mau ke pasar malam Mak. Panggil mama dia sama Mama si Fitri. Udah dekat. Oh aku udah tunangan ya Ustaz. 3 bulan lagi nikah. Itu masih tunangan bro, bukan milikmu. Iya Mak bentar ya Mak, nanti jam 10 jam 11 pulang kami. Kata si Leman. Kepala lama si Leman nunggu. Minum Leman, minum. Iya Mak, minum. Minum ke si Leman pulang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Contoh, udah cerita, dibiarkan mamanya pulang, dibiarkan mamanya pergi. Gak usah lama-lama kalian pulang ya. Iya Mak, datang ayah. Kok kau suruh pulang orang ke pergi? Bentarnya bang, slow aja lah bang, slow. Gak lama-lama itu dekat dari pancing. Ada aja kau. Anak kita dibawa orang. Kenal ya saya mana anak Kati itu anak Kati. Kati mana? Alah Kati pak anak apa? Bini Pak Sukirman. Macam tak tahu. Yang ngejualin kan itu pasar. Iya pak. Apa ini pembayar kali? Gak usah gitu. Kalian gak usah pulang lama-lama. Iya pak. Dan lupa nasi goreng 2 bungkus. La ilaha illallah. Rupanya ayahnya masak dulu. Ya si Leman gampang lah, duit banyak. Belikan nasi goreng 2 bungkus. Ini contoh ya, bukan maksud pun habis ini mau makan nasi goreng kan. Karena jangan buat fitnah lah. Gak usah si jojor sama Ustaz.
sama buruk sangka. Oh, secara tidak langsung Pak, ketika bapak ibu mengizinkan anak keluar berduaan, apalagi menyambut tahun baru 1 Januari 2021 yang akan datang, sibuk si laki-laki pergi ke Dorsmer mengkit kereta. Kalau si cewek pergi ke mana? Ke mall beli coklat sama boneka. Berangkat orang berduaan boncengan laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya. Kalau kata Nabi, di antara mereka nomor 1, nomor 2 manusia, yang ketiga adalah yang gak usah ke muka aku lah. Saya tahu tambah kali kan benci. Siapa yang bisa menjamin Pak? Siapa yang bisa menjamin anak itu tidak berzina? Memegang zina tangan, memandang dalam syahwat zina mata, mengucapkan kata-kata sayang kepada orang yang bukan muhrimmu, itu zina hati. Pulang jam 12 malam, mama ayahnya gak kecarian. Kambing jam 4 sore gak pulang, sibuk kita kecarian Bang. Bebek jam 5 sore gak pulang ke kandang, sibuk nyari bebek. Anak jam 2 malam dibawa laki-laki yang bukan muhrim. Tak ada seorang orang tua pun yang sibuk mencari anak. Lebih penting binatang ketimbang anak. Sampai ke rumah, anak batuk-batuk. Pikir batuk karena corona, rupanya pilek biasa. Disuruh makan tak bisa makan, disuruh tidur agak payah tidurnya. Sampai besok pagi disuruh sarapan, dia pun gak sarapan. Ditanya mamanya, kenapa kau Bit? Gak tahu mak, sakit aja perutku. Oh mungkin kau masuk angin nak. Dibelikan antangin, tak sehat-sehat. Dibelikan pisang krim, aku tahu bom pisang krim. Dipanggilkan tukang urut, gak juga sehat. Diambilkan balsem, diurut-urut, gak juga sehat. Rupanya anaknya sehat 9 bulan 10 hari. Anak masih SMA, anak masih kuliah. Tak berapa lama perut semakin membesar. 4 bulan 5 bulan sudah tumbuh di perutnya. Malu sama masyarakat. Kau nak anak haji, kau nak ayah kau ustad, kau nak mama kau orang terpandang. Kau buat kayak gini, ini kesilapan. Terakhir dipanggil semua keluarga, dipanggil candi pandai, dipanggil para ulama, dipanggil sanak saudara, membuat surat pernikahan, dibuat pesta besar-besaran, diundang semua masyarakat, keluarga yang jauh datang mendekat, yang dekat pun datang merapat. Semua orang berdoa, barakallahu lakuma fi khair. Kita menyaksikan perzinahan yang dipampangkan. Malu sama masyarakat, tapi tak malu dengan Allah. Berapa banyak hari ini malu dengan masyarakat, udahlah nikahkan aja. Malu dengan masyarakat, agar masyarakat nggak tahu itu anak berbuat zina, maka dinikahkan. Malu sama masyarakat, tapi tak malu dengan Allah. Nikmatnya sejenak, tapi dampaknya yang akan panjang. Nama baik orang tuamu kau harus jaga nih. Kita gak bisa menyenangkan orang tua. Jangan buat masalah di wajah mereka, tapi buatlah bahagia orang tua. Pesanku untuk kalian, jangan pernah kau teteskan setetes air mata di wajah orang tuamu karena kesalahanmu, tapi tumpahkanlah air mata kebahagiaan di wajah orang tuamu karena salut dan bangga melihat. Tak banyak minta orang tua nih, tak banyak. Tanya mama kau, tanya ayah, tak banyak minta. Dia nggak pernah minta, nak kau harus jadi polisi yang besar, kau harus punya pangkat jabatan yang banyak, kau harus mempunyai uang yang begitu luar biasa banyak, mobilmu harus banyak, rumahmu harus mewah. Tidak. Tapi orang tuamu hanya berharap kepadamu ketika dia nanti menjadi jenazah, kaulah yang akan melaksanakan fardu kifayah.
Betul Bu? Betul Bu? Berapa banyak hari ini anak pejabat, anak polisi di luar kota bahkan di luar negeri, mamanya meninggal gara-gara corona, nggak bisa datang. Video call lah. Mana ada mama, ya Allah, mama ada mama, ya Allah. Nangis saya bisa. Anak yang di rumah suruh baca Yasin, nggak pandai baca Quran, Pak. Bacakan kau lah Quran di hadapan mama kau ini. Aku bapak kau baca Quran ibu kata Quran kadang-kadang. Ya Allah, saya tak sanggup, aku tak sanggup. Alasannya nggak sanggup, rupanya dipaksa-paksa orang yang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Wal Qur'anil Hakim. Biasa. Yasin dibaca biasa. Kenapa? Nggak ngerti. Maka anak remaja memanfaatkan guru-guru kita yang ada. Yuk, ukhuwah Islamiyah Torajud bukan hanya remaja masjid Jami' Nurul Ihsan, kerjasama kau semua remaja masjid. Kau buat pengajian rutin setiap masjidmu, kau buat pengajian akbar untuk memperkuat ukhuwah Islamiyahmu agar amal dan ilmumu banyak. Guru-gurumu di sini kau panggil. Belajar fikih, belajar tauhid, ini yang penting. Banyak hari ini orang belajar fikih tapi nggak belajar tauhid, sehingga tauhidnya menyala, suka membid'ahkan orang, suka mengkafirkan orang. Bahkan yang paling sakit yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan orang itu belajar nggak sama guru, belajar sama Mbah Google, Tuan Syekh Google, Tuan Syekh Google. Yang ditengok ini ustaz-ustaz Beslema. Apa enggak Beslema hidupnya? Ustaz Ib Beslema, Ustaz Ib Beslema, kan ada itu ustaz Beslema di YouTube. Ada itu. Nyala, kenapa? Suka membid'ahkan, mengkafirkan orang. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, bir yasin bid'ah, kenduri bid'ah, muka kau yang bid'ah, gitu aja. Karena zaman Nabi nggak ada muka macam kau. Sekarang gitu. Suka kali membid'ahkan orang. Sikit-sikit gini, ada yang baru ketengok lagi katanya. Orang yang membuat nama anak lebih dari 2 suku kata, bid'ah. Nama dia 2 suku kata. Ini yang payah. Makanya ilmu itu perlu. Ukhuwah harus mantap. Jangan mentang-mentang beda, kau ribut, salah. Kita pakai kunut sholat subuh, kunut. Saudara kita Muhammadiyah tak pakai kunut sholat subuh. Mereka mengikuti imam lain. Hadisnya ada. Yang pakai kunut ada. Selagi tidak ada larangan dalam syariat, laksanakan. Tapi ketika masuk di kondisi yang khusus, maka yang perlu adab bukan fikihmu. Contoh, aku sholat subuh pakai kunut, ya. Kemudian singgah sholat subuh, perjalanan keluar kota, kayak Kenopat, singgah sholat subuh. Rupanya masjid Muhammadiyah yang nggak pakai kunut. Aku yang pakai kunut. Ketika imam Sami Allahu liman hamidah, orang tuh nggak kunut, langsung sujud. Allahu Akbar. Apa aku harus kayak gini macam orang tahu? Aku baca Allahumma hadina liman hadaita. Allah ada waktu dulu antara sujud. Wah, tidak benar apa itu adalah Allah wa qurra wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali kau itu. Enggak. Kalau aku yang nggak pakai kunut, masuk ke masjid Jami' Nurul Ihsan yang pakai kunut, ketika imam mengangkat tangan Allahumma hadina liman hadaita, aku yang nggak pakai kunut, nggak punya adab kalau meluruskan tangan, tapi ku angkat tanganku walaupun tidak bercakap apa-apa. Kita amin, walaupun nggak cakap apa-apa, sujud dia, sujud. Sekarang banyak orang angkat tangan imam Allahumma hadina liman hadaita, waktu luruskan tangan macam orang tahu. Ini kan secara tak langsung, secara tidak langsung dia mengatakan imam ini bodoh, aku yang betul, aku nggak pakai kunut, ini yang betul. Kalau memang ini masalah, kenapa diikut dari makmum? Pikirnya pinggirkan dulu, adabnya diutamakan. Itu sekarang banyak orang berpikir tapi tak beradab. Bayangkanlah, waktu dah sujud awak masih gini. Kenapa kau pakai kunut? Sapi ini kunut kau tahu aja. Kayak gitulah. Kalau kau nggak kunut tak usah. Kau usah salahkan aku. Bukan gitu makna yang namanya toleransi.
Toleransi itu harus saling mengetahui satu kondisi lainnya. Karena banyak yang mungkin kita di mazhab Syafi'i ketika ada kondisi yang tidak mengharuskan kita masuk kepada mazhab Syafi'i, boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Niat keyakinan kita sama Allah berpindah pada mazhab. Contoh, suami istri, ibu, suami istri udah wudhu mau sholat gandengan tangan ke masjid, wudhu batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Cuma itu nggak bisa ibu bapak bawa tawaf keliling Ka'bah. Bayangkan kalau ikut mazhab Syafi'i keliling Ka'bah tawaf, pegang tawaf, jangan batal. Malah putar-putar rame orang, nanti nggak dapat kau kehilangan aku. Tersenggol sama mama, kan batal uangnya ada apa? Ya batal untuk pengarawang. Pergi lagi ke Masjid Haram, jarak tawaf ke Masjid kamar wudhu itu bisa 5 menit, Pak. Siap wudhu, keluar lagi mau tawaf, tersenggol lagi. Kurasa tawaf setahun nggak siap-siap. 7 keliling, udah 6 keliling, tersenggol lagi, nggak siap-siap tawaf. Makanya boleh pindah mazhab. Haram fanatik pada mazhab, tapi wajib fanatik pada agama. Sekarang terbalik, sama agama dia nggak fanatik, tapi sama mazhab dia fanatik. Bid'ah, enggak gitu kali lah. Sekarang banyak itu Pak yang menyebar luas, sehingga gara-gara itu ukhuwah putus. Ibu kalau suka tempe, jangan marah sama orang yang nggak suka tempe. Jumpa sama Wapiah, tahu Wapiah? Masih ada sih Wapiah? Sudah pindah Wapiah. Jumpa sama Wapiah, habis sholat maghrib, tahu lah emak-emaknya kan sambil lonjong-lonjongan kaki, lubungnya agak dijadikan zikir, kipas-kipas. Padahal rahasia hidup. Cuman tanya kata Kak Piah sama Kak Siti tadi, apa tadi makan di rumah? Senin bulan waktu buka puasa tadi Kak Piah, tempe. Nggak boleh makan tempe. Apa harusnya gitu? Enggak, kalau kita nggak suka tempe, nggak usah ribut sama orang yang suka tempe. Kalau bapak suka jengkol, ada yang nggak suka jengkol, apa harus kita ribut dan marah sama yang nggak suka jengkol? Sama yang suka jengkol? Enggak. Silakan kalau suka, tapi jangan saling bantah-membantah, jangan saling benci, jangan saling mengkafirkan. Ini yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Mungkin di masjid ini Pak Haji belum nyampe. Kalaupun ada satu-satu, kalau berani untuk masuk, ada guru kungfunya di sini. Ini yang kita takutkan, anak-anak muda, bersatulah dengan ukhuwahmu, apapun pahammu, apapun manhajmu, apapun mazhabmu, silakan. Yang penting ukhuwah harus dijaga. Karena Islam diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam rahmatan lil muslimin, tidak. Bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Bahkan beda akidah sekalipun dengan anak tetangga kita yang bukan Islam, itu silaturahim harus dijaga. Sakit keluarganya jenguk, ninggal keluarganya ngelayat. Ada orang Kristen, saudara kita sebelah kiri rumah, tinggal ayahnya. Boleh aku datang Ustaz? Boleh, silahkan. Dalam konsep hablum minan nas. Begitu dalam peti jenazahnya, jangan agak sok tahu. Kata Ustaz itu boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'ghfir lahu wasi' madkhalahu. Orang-orang itu bingung, wah ini ngapain? Ini yang salah menempatkan. Ya, bersatu itu adalah konsep agama yang mantap. Jadi yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan Muharram ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang sangat luar biasa. Malam ini kuambil dua macam yang kuambil dalam peristiwa Muharram. Dua macam yang kuambil dalam peristiwa Muharram. Dua macam yang kuambil dalam Muharram. Dua macam. Dua macam. Ibu, dua macam. Yang pertama,
ini kata ulama adalah bulan pelepasan para nabi. Kenapa dikatakan pelepasan para nabi? Karena begitu banyaknya para nabi dan rasul diutus Allah ke dunia ini, itu memiliki kisah dan sejarah di dalam bulan Muharram. Adik-adik mana anak? Anak remaja masjid. Berapa jumlah nabi dan rasul? Hah? Apa? Cakap lah kau, jangan mati. Berapa? 2,5. Pikir banyak jahat. Berapa jumlah nabi dan rasul? Keseluruhan. Gak usah yang Google. Berapa jumlahnya? 105. Jumlah para nabi ini kalau salah Ustaz, kasih tahu saya. Kalau salah kabarkan saya. Tapi jangan kabarkan sekali, tidak sejarah. Jumlah para nabi dan rasul yang diutus Allah ke dunia berjumlah 124.000 para nabi dan rasul. Yang menjadi rasul 313, yang wajib diimani 25, yang menjadi ulul azmi ada 5. Berapa jumlahnya? Udah disebut tadi lupa deh. Apa yang kau ingat? Berapa jumlah nabi dan rasul? 124.000. Yang menjadi rasul berapa? Harus ingat, paling tidak malam ini pun kalau terjadilah. Berapa jadi rasul? 313. Yang wajib diimani 25. Yang menjadi ulul azmi siapa ada orangnya? Nabi ini, ha? Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Mantap, boleh kau pulang. Itu harus kita tahu. Jangan yang enggak kita dianjurkan, kita hafal. Bahkan berapa banyak hari ini yang buat acara maulid, nama-nama istri Nabi dia tak tahu. Lagu-lagu banyak lagu dia hafalnya, tapi lagu tentang sejarah Nabi payah. Ini anak remaja banyak. Abdullah nama apa? Aminah, Abdul Muttalib, pamannya katanya. Abu Talib pamannya, Khadijah istri. Mana yang betul? Ulang-ulang. Semua bu yang ibu hafal yuk, jangan lagu maaf aduh itu udah dihafal. Mau pulang lagu-lagu ku menangis di siang nanti. Sikit lagu TikTok itu bukan hafal. Cuma lagu TikTok tuh. Hah? Cuma lagu TikTok. Yang kalau udah nggak tahu lah. Di depan orang tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah. Udah boleh. Semua bernasab dari Quraisy. Dari lagu ini Ustaz ada pertanyaan, yang bisa jawab pertanyaan itu bukan 50.000. Tapi dia harus salah, jawabnya cepat, gak usah lama-lama. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib siapa nama neneknya? Itu sampai 20 kalau jawab angus 1, 20 habis. Bingung kan? Apa kata ibu di belakang? Jangan karena aku saat dia tak ngerti gitu. Jawab sekali lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Fatimah neneknya.
Fatimah itu nama nenek Rasulullah, sakingan cinta dan rindu sama nenek Rasul. Rasul memberikan nama anaknya yang tercinta bernama Fatimah binti Muhammad. Fatimah nama nenek. Ingat tuh, nama bini Nabi yang pertama siapa? Siti. Yang kedua Siti Badriyah. Siapa Siti Badriyah? Siti Aisyah, istri Nabi yang nomor berapa? Hah? Kuat ya Siti. Nomor? Kita buka sejarah. Ketika Nabi Muhammad gegana, tahu gegana? Gelisah galau merana, ditinggal mati oleh seorang kekasih yang paling dia cintai, yaitu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kemudian ditinggal mati oleh sahabat pamannya yang sangat berjuang untuknya. Itulah pamannya Abu Thalib. Sampai mati tidak membacakan dan mengeluarkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Rasul sedih karena itu. Maka ketika Rasul Isra wal Mi'raj, dihibur Rasulullah atas kesedihannya itu. Allah hibur dengan perjalanan yang dahsyat. Kemudian sampai ke tanah Haram, sampai ke Makkah, Rasul banyak didatangkan pertanyaan-pertanyaan, termasuk dari emak-emak. Segan dan malu emak-emak bertanya sama Rasul, karena pertanyaannya itu masalah keperempuanan, masalah haid, nifas, istihadah dan lain sebagainya. Segan Rasul. Rupanya di pengajian itu, Pak, Bu, di pengajian itu ada pengajian akbar masa itu. Pengajian akbar itu ada ketuanya. Itu ketuanya berusia 55 tahun. Anaknya banyak, hidupnya miskin, janda susah. Ini ketua wirid akbar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan dakwah kepada ini ketua wirid. Kemudian ini ketua wirid menyampaikan sama mak-mak lainnya, biar enak menyambung estafet dakwah tadi. Siapa nama ketua wiridnya masih itu? Sayyidatuna Saudah radhiyallahu anha. Begitu nikah sama Siti Saudah Allah kasih mimpi. Mimpinya harus Rasulullah menikah dengan seorang perempuan yang luar biasa cantiknya. Itu cantiknya luar biasa. Pipinya putih luar biasa. Putih. Saking putihnya pink. Maka digelar Abu Bayrah, pipi yang putih ini merah-merahan. Lain kalau gini kita ya Pak, hitam kebiru-biruan. Rasul dikasih juga oleh Allah mimpi yang sama, dinikahi Rasulullah lah istri nomor 3-nya, putri Abu Bakar tercinta yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tuh, ini kisah enaknya di Maulid. Jadi sampai ke malam ini, sampai semua Mi'raj, Maulid, Muharram, semua sampai di malam ini. Nah, udah jam 11 Pak, kurang 1 jam. Kurang 1 jam. Nah, yang pertama yang kita bicarakan bahwa Muharram itu adalah bulan pelepasan para nabi. 124.000 nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul itu memiliki sejarah pada bulan Muharram. Malam ini kita sampaikan satu-satu. Bayangkan Pak, 124.000 nabi dan rasul. Malam ini kita bahas satu-satu. Dan sanggup tidak? Ibu sanggup? Bu, sanggup? Sanggup ibu ini dalam hati? Sanggup? Ibu sanggup? Aku yang gak sanggup. Aku boleh sanggup sampai malam ini, ke subuh. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah hadirkan sosok Nabi Adam di dalam surga, yang Nabi Adam menurut sejarah riwayat menjelaskan bahwa Nabi Adam kesepian tanpa ada kawan. Maka Allah tahu maksud apa yang diinginkan oleh Nabi Adam. Allah hadirkan pendamping hidup Nabi Adam dalam surga. Itulah Siti untung tadi tiba-tiba aku bilang lagi Siti Hawa. Allah berikan aturan di dalam surga. Aturannya, salah satu aturan adalah jangan mendekati pohon kurma, kau bilang kan? Jadi, ini gak usah marah-marah lah kau. Langsung ngegas dia. Pohon kulti. Pendek cerita, iblis goda
Diusirlah Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Nabi Adam campak ke tanah Arab, Siti Hawa campakkan ke tanah India. Berpisah, tak ada orang. Pakai GPSM pun gak ada. Mau nyari kemana-mana gak dapat. Tanya keluarga lain, Ustaz, gak ada keluarga. Bangunan gak ada, cuman ada pepohonan dan lain semua apa yang ada di bumi. Di padang pasir yang tandus, Siti Hawa dan Nabi Adam terpisah jauh, tak tahu entah di mana. Nabi Adam manggil-manggil, ayam bebek, kata Nabi Adam. Ya wajar, udah sah manggil ayam bebek, wajar. Yang kurang ajar, belum ada ikatan apa-apa, manggil ayam bebek, ini kurang ajar. Ada yang panah aku nengoknya, Bang. Rumahnya di ujung-ujung kulon, rumahnya di ujung-ujung, pakai handphone, manggil ayam bebek, ini bukan ayam bebek. Papa, mama, ya. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam mama. Bangun yuk, tahajud. Ayah mamanya gak pernah dibangunkannya tahajud. Itu anak orang dibangunkannya tahajud. Ya Allah, ya usah video kan lah bang. Kenapa? Segan nampak rambut Allah, gak apa-apa lah. Ada kok ustaz di Medan ini yang membolehkan buka jilbab, katanya gitu. Di mana rumahnya? Dulu rumahnya di Tuasan dekat Masjid Nurul Muslimin. Sampai sekarang dia viral itu, katanya pula siapa namanya? Cimita. Membolehkan buka jilbab. Karena dalam Quran tak wajib jilbab. Kepala tak tahu itu tak wajib jilbab. Gak mau dia, gak mau. Gak apa-apa lah dek, gak apa-apa lah dek. Buka aja gak apa-apa. Nanti dosa lo gak apa-apa lah. Ya Allah cantiknya ya bangun tidur. Iya Allah, mana buka diri itu, buka aja. Itu yang ketawa akuat itu. Kau udah pengalaman. Panggilan papa, mama. Ada lagi manggil Adinda. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam kakanda. Kakanda, apa kabar ayah anda sama ibunda? Alhamdulillah sehat kakanda. Nanti mudah-mudahan kalau Allah jodohkan kita punya anak konda. Anak konda. Ya ilah ilallah, hati-hati mengungkapkan kata sayang sama orang yang bukan muhrimmu, itu zina hati. Nggak usah nuduh-nuduh orang. Nah, ketika Nabi Adam nyari-nyari Siti Hawa nggak nemu juga Nabi Adam. Lama udah nggak dapat. Ketika itu Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di sebuah gunung yang pernah haji. Pak Haji udah berangkat sana. Pernah umroh, udah pernah nengok sana. Nama gunung itu Gunung Kasih Sayang, Gunung Jabal Kasih Sayang Rahmah, Gunung Kasih Sayang Jabal Rahmah. Bertemu Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Pertemuan itu 10 Muharram. Waktu aku bawa jamaah umroh bang, sibuk mak-mak jamaahku ini ke Jabal Rahmah tadi, bawa full bag sama spidol. Tengok ini kerjaan wawa naik. Mak tua-tua warna Jawa juga mendaki gunung itu bikin. Waktu ikut-ikutan dia nulis. Rupanya di batu-batu yang ada di Jabal Rahmah banyak bertuliskan nama. Mereka berazam kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menyatukan hati Nabi Adam dan Siti Hawa, begitu pula satukan hatiku dengan suamiku. Ditulisnya Pucok Persis Yanti Lope. Kularangnya maafku, ini nggak rukun, ini nggak syarat haji dan nggak rukun umroh. Nggak usah sibuk naik kemari. Berdoa pun nggak ada, disuruh berdoa mustajab ibu di sini. Aku bilang, jadi cuma Ustaz, minggir, usah ngapain? Aku menulis namaku. Rupanya nggak ada tempat menulis namaku. Sana semua nama ada. Kalau mau nengok nama mengalahi kuburan di situ banyak. Cakap Lope. Yang tulis itu tahu, umurnya 85 tahun nulis Leman Siti. Itu yang pertama. Dan ingat, di dalam kisah Nabi Adam ada yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ketika Nabi Adam Allah usir dari surga karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesilapan, Mak. Bukan tak ada nabi yang berdosa, mohon maaf ya. Tak ada nabi yang berdosa. Karena semua nabi 124.000 nabi dan rasul itu maksum semuanya. Kemudian
Ketika itu Nabi Adam minta maaf sama Allah, bukan minta ampun. Kalau minta ampun berdosa, minta maaf kesalahan, silap. Namanya manusia, tapi nama manusia itu beda daripada manusia lain. Beda karena maksudnya tadi, nggak dapat dosa yang lalu, sekarang masa akan datang. Minta maaf sama Allah, nggak dimaafkan Pak, nggak juga dimaafkan. Bahkan puluhan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Adam minta maaf sama Allah karena melanggar peraturan dalam surga, nggak dimaafkan. Kapan Allah memaafkan Nabi Adam dari kesalahan? Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjaminkan nama Nabi Muhammad ketika minta maaf sama Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ya Rabb, bihaqi Muhammad, dengan kebenaran Nabi Muhammad, maafkan kesalahan. Allah maafkan kesalahan Nabi Adam. Allah nanya sama Adam, ya Allah, kenapa kau sebutkan nama Muhammad? Dari mana kau tahu Nabi Muhammad itu? Padahal Muhammad belum diciptakan, kata Allah. Apa kata Nabi Adam? Pertama, ya Allah, ketika aku melihat di aras, aku melihat bertuliskan aras itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad terdekat denganmu, mustahil dia bukan orang siapa-siapa. Kalaulah namanya di sebelahmu, pasti dia orang yang mulia, pasti orang spesial dalam pandanganmu ya Allah, karena berdampingan dengan namamu. Tengok tahiyat Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nama Rasul. Yang kedua, ya Allah, kenapa aku berani menjaminkan nama Nabi Muhammad? Karena ketika aku ingin menyentuh nafsu Siti Hawa, engkau larang aku ya Allah, karena kau bilang nikahi dulu dah, jangan kau sentuh yang bukan muhrim. Apa mahar untuk menikahi Siti Hawa ya Allah? Allah jelaskan mahar menikahi Siti Hawa antusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kau kepada Nabi Muhammad 100 kali dalam satu nafas. Bisa ya Bapak? Ibu bisa 100 kali dalam satu nafas? Semua juga kan? Semua ya Allah, semua. Apa kata Allah? Cicil dan cicil. Makanya mahar boleh dicicil. Boleh cicil mahar kan? Boleh. Boleh cicil mahar. Gak usah takut aku bisa bayar nikah. Kenapa? Gak ada duitku. Gak usah capek-capek cari cewek yang gak banyak minta. Cicil. Tapi itu wajib dibayar. Pemberian kewajiban seorang suami kepada istrinya dicicil. Kalau ada orang mau nikah gagal gara-gara gak ada duit, berarti gak pandai lobi-lobinya. Lobi-lobi yang penting ini. Selain dia lobi, mamanya lobi. Cuman mau ngambil anaknya, dekati mamanya gitu. Jangan pulang-pulang dari sini kan dekati semua anak orang di sini. Tes datang satu dekat-dekati mamanya. Udah dekati semua mama wirid pengajian. Nah, gua datang di depan cuma orang gila awak. Mama wirid, salami yang mau orang. Rupanya mati udah gak ada anaknya. Nyesal pulang dalam ibu katanya pulang. Itu Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika umat Nabi Nuh ingkar kepada Allah, tak mau menyembah Allah, disuruh tinggalkan kemaksiatan, malah dipampangkan kemaksiatan. Disuruh jangan minum khamar, malah di hadapan Nabi Nuh mereka berbuat onar. Semua kesalahan yang diatur oleh agama dia langgar. Nabi Nuh capek, dia ngadu sama Allah, ya Rabb, turunkan bencana, udah muak aku dengan orang. Allah bilang sama Nabi Nuh, kalau gitu kau buat kapal loh. Kapal ya Allah? Iya. Dari apa? Ya papan, kan tak mungkin dari semen. Di mana cari papan? Ya dari pohon. Pohonnya nggak ada. Di padang pasir nggak ada pohonnya, ada kaktus. Ya aku juga tahu. Tanam dulu, ditanam rupanya pohon itu dulu. Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Nuh bahwa proses yang panjang itu kita butuhkan ketika keberhasilan yang akan kita hadapi. Apapun itu semua, baik kehidupan keluarga, hubungan keluarga, ekonomi, dan segalanya. Ketika pengen sukses harus ada perjuangan yang sangat luar biasa. Dan ketika tumbuh ditanam itu pohon tidak seperti biasanya karena Allah merintahkan itu pohon. Besar pohon sangat luar biasa, tumbuhnya semakin banyak, luar biasa banyak. Ketika sudah dipotong-potong ini pohon menjadi papan. Tahu berapa banyak keping papan yang dibutuhkan? Papan di kepingan itu sebanyak 124.000 keping papan. Setiap keping papan bertuliskan nama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bayangkan begitu banyaknya papan itu
Berarti luar biasa besarnya itu kapal. Begitu dibangun, orang makin menganggap Nabi Nuh, makin lama makin gila. Datang Wak Piah jalan sama Kak Siti sambil beli sayur. Kata Kak Siti sama Kak Piah, "Oh Kak, kenapa?" Kata tengok itu Kak, siapa? Yang bilang-bilang Nabi itu Kak Sino. "Loh kenapa Sino?" Makin stres tengok. "Kok bisa nih stres?" Tengok lah, mana pula di barat pasir bisa buat kapal. Mau kemana dilayarkannya? Kok pikir lawan apa? Karena pikiran orang itu nggak mungkin di padang pasir yang tandus kapal bisa berlayar, tapi dia nggak tahu makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Rencana kita sama dengan rencana Allah, tapi sungguh rencana Allah lah sebaik-baiknya rencana. Tak berapa lama kapal pun siap. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk memanggil umat atau jamaah yang mau ikut sama aku. Ayo, leman yuk, bawa gini, ikut. Kak Siti bawa lagi, Kak Siti yuk. Ikut Kak Siti. Kak Piah, aku enggak lah, ayolah Kak Piah, ayo. Sampai Kak Piah berpasang-pasangan, manusia pasang-pasangan, hewan pasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan dan juga lain sebagainya. Semua makhluk hidup dimasukkan dalam kapal yang begitu besar. Tak berapa lama Nabi Nuh teringat sama anaknya. Nah, weh, kita tengok ada si anak itu. Yang mana? Kanan. Ada wak tadi kita masih pengampat beli cendol. Oh ya, kau bagikan dulu. Gak lampat lagi cuman udah gak ada lagi orang. Kanan dipanggil ayah. Sini nak sama ayah, sini. Kanan bilang, udahlah ya, urus aja urusan ayah. Aku sini aja tenang. Sinilah nak, ini bakalan datang murka Allah sama kita Kanan. Datang tsunami, kau gawat Kanan. Tenang aja ya, kalau ada tsunami pohon yang ayah buat nih. Kunaiki, itu pohon akan tumbang. Aku daki gunung ya, gunung aku daki, itu pun tenggelam Kanan. Gak percaya tuh, ya udah pergi ya. Kanan berharga sama ayahnya. Kapal pun ditutup, perlahan datang air. Mulai air datang, terakhir sampai tenggelam itu kampung. Berlayarlah kapal Nabi Nuh. Berlayarnya kapal Nabi Nuh tepat tanggal 10 Muharram. Sampai kapal berlayar, begitu dibuka sudah nampak suasana baru. Ini jamaah kelaparan Pak. Kelaparan. Ada yang berisi, ada bawa citato. Nggak ada Kak. Kopi, nggak ada Kak. Apalah jeruk ada bawa jeruk. Salak, anggur. Udah habis pulang tengok Pak. Nggak ada. Terus gimana? Perut lapar pula ini. Nggak bawa stok makanan aku. Nabi Nuh mendengar mereka berbisik kelaparan, ada tumbuhan dan juga biji-bijian dalam kapal. Dibuatlah, diracik sebuah bumbu, jadilah buah dan bubur Asyura. Bubur Asyura itu tepat kejadiannya 10 Muharram yang dikisahkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Begitu dahsyat kayak luar biasanya. Ini baru 2 nabi Pak. Bayangkan kalau aku habiskan semua nabi. Aku nggak hafal. Yang hafal paling berapa nabi aja. Kalau sempat aku menghafal semua itu apa nggak tamat-tamat aku kuliah ngapal itu kerja. Awak kuliah di sini aja ya. Kalau Ustaz Jali ke Mesir kan, aku Mesir juga Ustaz. Gini bukan sombong Ustaz. Mesir juga aku nih Medan sekitar. Tapi bukan Kairo, tapi Karo. Gini bukan sombong kita. Aku udah keluar negeri ceramah. Nggak ada percaya kan? Tadi sore baru mendarat dari Kuala Namu. Pulang dari Malaysia, Jonathan Filipina. Aku kemarin ceramah ke Turki Pak. Cuma belok kiri. Muhammad tahu daripada aku. Habis itu aku singgah ke Brunei, Bromo, Dene. Habis itu ke Amsterdam, Amplas terminal masuk dalam. Baru aku singgah ke apa kemarin? Kemana itu? Jerman ya? Iya Jerman, Jalan Jenderal Sudirman. Ya terakhir ke Belanda, belakang rumahnya Anda. Kalau ada yang mau masjid ke Anda, nampak kali pemain tempat 3 udah. Pemain tempat 3 ini, empat juga rupanya nakal. Nah, terakhir yang perlu kita bahas, kita sampaikan dalam Muharram adalah ajang perbaikan diri dalam setiap kehidupan manusia. 1441 Hijriah yang lalu mungkin banyak salah dan silap sama manusia. Kalau sama Allah urusan pribadi Pak, mohon maaf, aku tak mau menyibukkan urusan kita sama Allah. Banggalah kita yang bisa ibadah sama Allah, tapi tolong jangan banggakan ibadah kita sama orang lain.
Kalau sama Allah kita banggakan ibadah kita, kita menjadi cambuk, menjadi motivasi agar semakin giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi tolong kebaikan itu, ibadah itu jangan dibanggakan sama orang lain. Apalagi menganggap orang lain gak ada apa-apanya ketimbang ibadah kita. Banyak orang yang gitu, Bang. Gak wajar siapa itu tetangga rumah kau? Alah, capek mulutku, mulutku nih, gue. Nampak gue. Minum kau, minum. Bukan bakalan minum. Udah wajah. Emang dia gak mau masjid. Gak macam aku lah. Aku sering ke masjid. La ilaha illallah. Hati-hati. Ketika kita bangga dengan ibadah sama Allah itu bagus. Namun ketika kita banggakan ibadah sama orang lain itu tak bagus. Itu namanya sum'ah. Sombong itu pertama ujub, kedua sum'ah, ketiga takabur. Ujub merasa hebat dari orang. Merasa hebat dari orang ini yang gawat, Bu. Pasti ibu-ibu wirid ya. Kak Loyah, tahu Kak Loyah? Kak Loyah di sebelah apa itu? Sebelah kafe depan Kak Loyah. Kak Loyah ini baca tahtik pas wirid. Al-wanunul maninul maninul nainul atau agak apa lain. Ada yang baru datang masuk bercakap sama sebelah. Siapa yang tahtik ini? Kak Loyah. Yang Garuda. Iya Kak. Parah kali bacaannya. La ilaha illallah. Ngapain gak akan coba? Kan bisa udah tahtik. Aku saja aku udah tahu. Hajah. Merasa hebat daripada orang lain. Ini hati-hati. Kalau itu ujub dipelihara, gak diobati, naik tingkatan kesombongan menjadi sum'ah. Apa itu sum'ah? Membicarakan ibadah padahal gak ditanya orang. Duduknya cakap lagi nih ya, sambil gini lah, nengok maulid, nengok muharram, macam di masjid sambil nyender, sonjolkan kaki ya Pak. Sonjol kaki menguap. Kedua tuh. Begitu menguap ditanya sebelah. Antuk kali kakak udah nengok. Kan biasa gitu mama kau nanya. Cuman mama itu nanya itu aja. Cuman lah nggak ngantuk kata kau ti. Tadi malam jam 2 malam kebangunlah cucuku. Cucu yang baru lahir itu. Iya nasi Jepri, nangis dia. Itu nangis nggak pula lah bisa dia diam. Bangunlah aku diam-diam kan. Alhamdulillah jam 3 tertidurlah dia. Aku pula nggak bisa tidur. Aku penyakitku kalau udah tengah malam bangun, payah aku tidur. Karena biasa aku sholat tahajud tiap malam. Wudhu lah aku biar kau tahu deh. Wudhu lah aku. Dingin kali air itu malam. Wudhu aku sunyi kali. Gak ada orang bangun. Gak ada. Aku sendirian lah. Wudhu lah aku kan sholat tahajud. Aku 2 rakaat. Habis 2 rakaat. Gak ngantuk. Ditambah 2 rakaat lagi. Sampai 8 rakaat. Biar kau tahu deh. 8 rakaat sholat tarawih. Habis itu 2 rakaat lagi. Enggak lah. Sholat tahajud ya. Habis itu tidur kata, mana bisa aku tidur lagi? Itu udah jam tengah 4. Aku ambil Al-Quran, aku habiskanlah surah Al-Baqarah itu baca 2 lembar setengah. Habis Al-Baqarah itu. Iya Kak. Kau ini udah muat juga nengoknya, iya kan Kak? Iya, habis itu Al-Waqi'ah habis. Tabarakal ladzi itu, habis tiap malam itu. Sampailah aku jalan kaki, aku tengah malam keluar dari rumah ke masjid. Di masjid bukan adalah gak ada orang satu pun, cuma aku aja di masjid. Gak ada orang sholat subuh jemaah mama, aku aja lah. Merasa luar biasa. Padahal kadang gak sengaja dia itu. Kenapa? Karena lancip muncul. Lancip kali muncul waktu berarti biasa dia itu. Biasa jadinya. Ini namanya sum'ah, membicarakan ibadah padahal gak ditanya orang. Sum'ah naik lagi tingkat menjadi takabur. Ini yang paling gawat, punya iblis. Ketika iblis Allah tanya iblis, wahai iblis, kenapa kau tak mau sujud sama Adam? Sujud di sini bukan sujud untuk menyembah, karena sujud menyembah selain kepada Allah musyrik. Sujud di sini adalah pertama sujud karena perintah Allah, yang kedua menghargai memuliakan Nabi Adam, dan yang ketiga karena di tubuh Nabi Adam terdapat nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud, semua malaikat sujud, iblis tidak, illa iblis kata Allah dalam Quran. Kenapa kau tak mau sujud sama iblis? Apa jawab iblis dalam Quran surah Al-A'raf? Ya Rabb, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih tua ketimbang dia. Ngapain pula aku suruh minta maaf? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api,
Sedangkan Adam menciptakan dari tanah. Unsur api tak mungkin menyembah unsur tanah. Karena itulah Allah jelaskan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Termasuk orang takabur. Bapak Ibu, kalau itu sifat ada dalam hati kita, bersihkan baik-baik. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan membersihkan hati itu, zikirlah salah satu caranya. Kalau juga nggak bisa sehat, nggak bisa diobati, kata Buya Hamka, nggak bisa sehat, nggak bisa juga diobati itu penyakit hati. Khatamallahu ala qulubihim. Yang dikhawatirkan Allah dan tutup mata hati. Maka pesan Muharram kali ini, yuk perbaiki hati kita agar bisa menerima perbedaan. Buka hati kita agar bisa memaafkan orang lain. 1441 Hijriah yang lalu mungkin kita ada salah sama tetangga. Mungkin kita ada salah sama ipar. Mungkin pun kita masih ada salah sama orang tua, sama mertua. Yuk 1442 Hijriah ini kita ubah semuanya. Sama ayah maknya bagus, cuman sama mertua nggak bagus. Hati-hati. Assalamualaikum kata di luar. Tengok anak siapa di luar. Tengok di jendela. Nenek mak, nenek mana? Nenek dari Pinje. Bawa apa? Bawa tas 2 biji. Hancur seminggu di rumah. Sama ayah maknya baik. Nak butuh mama duit dikasih, mertuanya minjam duit nggak dikasih. Hati-hati, akhlak sama orang tua harus sama mertua. Karena ketika kau sudah nikah, orang tuamu nggak 2 lagi, 4. Cuman kau lakukan orang tua, perlakukan pula lah mertuamu seperti itu. Baik kita sama Allah, tahajud tiap malam, duha tiap pagi. Sholat 5 waktu tak pernah tinggal di masjid berjamaah, on time, tak pernah telat, masuk pun enggak. Tapi sama orang tua enggak cakapan. Hati-hati, nilai ibadahmu belum ada apa-apanya di mata Allah. Maka Quran surah Ali Imran ayat 112 menjelaskan untuk mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah. Karena manusia semuanya hina dengan kehinaan. Bagaimana supaya tidak hina? Illa kata Allah, kecuali hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ibadah, hubungan dengan manusia itulah sosial antar kita. Bagaimana yang kita bangun hubungan sosial kita? Bermasyarakatlah, jangan sibuk kepentingan pribadi. Bersosiallah karena kita butuh manusia. Nggak ada orang yang bisa hidup sendirinya tanpa orang. Jangan sombong dengan orang lain, karena manusia ini cuma tai, Pak. Manusia ini cuma tai. Tuh gubernur Sumatera Utara itu tai, tuh Pak. Wali kota tai. Itu camat tai. Apalagi lurah tai, kepling tai, polisi tai, tentara tai, semua tai. Mak-mak tai, bapak tai, Ustaz Jali tai, Ustaz yang cakap cepat kali. Guru kami berpesan, gak usah kau sombong Bukhari, karena semua pada tubuhmu itu tai, gak ada yang mulia. Kalau dipakaikan pakaian iman dan takwa dalam kehidupan kita, disitulah letak kemuliaan kita ketimbang malaikat. Tapi kalau tidak pakai iman dan takwa, lebih hina ketimbang binatang. Coba hitung dari kepala. Di atas kepala namanya tai kepala alias ketombe, betul. Turun ke mata namanya tai mata. Bangun tidur tengok bertumpuk-tumpuk. Pindah ke kuping namanya tai kuping, itu kalau keras. Kalau ada airnya namanya antum. Pindah ke hidung namanya tai hidung. Orang Jawa bilang namanya upil. Itu upil kalau keras, kalau lembek dan berair bukan upil, namanya i. Turun ke gigi namanya tai gigi. Cobalah tidak digosok selama 2 tahun. Tebalnya 2 inci setengah. Turun ke leher namanya daging, turun ke ketiak namanya burger, turun ke pusat namanya
tai pusat, turun ke situ namanya tai situ. Itulah pabriknya. Apa yang disombongkan coba? Nggak ada yang mulia pada diri ini. Jabatan cepat berakhir, PNS ada masa pensiun, orang kaya pasti ada masa miskinnya. Ketika kau sombong, hancur semua. Tengoklah ibrah sholat. Orang yang mengerti ibrah sholat, orang yang paham dengan kenikmatan sholat, dia nggak sombong di dunia ini. Allah tunjukkan kepada kita dengan gerak sholat, Allahu Akbar. Waktu sholat di atas kita apa? Hah? Kau nggak ngerti kan di atas kita apa? Kepala. Ini kepala menunjukkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita harus jadi pemimpin. Setiap kita, kata Nabi, adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Harus jadi pemimpin. Tapi pemimpin, tolong jangan sombong. Orang kaya jangan sombong dengan hartanya. Pejabat jangan sombong dengan jabatannya. Ustaz, alim, ulama jangan sombong dengan ilmunya. Siapapun kita jangan sombong, karena suatu saat ini tak ada gunanya di mata Allah. Ketika rukuk, tengok Bapak Ibu, pas ketika rukuk mana tinggian kepala ketimbang tempat keluar kentut. Hah? Sama artinya Allah mengajarkan dalam rukuk bahwa tidak ada manusia yang beda dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua sama di mata Allah kecuali orang yang takwa kepada Allah. Ini orang sombong suatu saat akan sama hinanya di mata Allah. Sombong tadi sujud disuruh. Ini kepala sesombong-sombongnya kita mencium tanah. Baliknya ke tanah juga, Pak. Gak usah lantang-lantang kali lah. Kalau ada orang kaya yang sombong, bilang aja lah, weh kaya. Ada pejabat sombong, pejabat kaya. Tapi jangan pas Ustaz kali jumpa lampu merah, Ustaz kalian bilang, Ustaz kaya. Rasa orang nengok, mana udah kaya, mana Ustaz kaya. Nah, tidak, itu makna kiasa bahwa diri ini tak ada apa-apanya. Ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada sampai hari ini masih putus silaturahim, yuk sambung kembali. Jangan ikuti egois nafsu kita. Kalau ngikuti egois, nggak akan kelar, nggak akan selesai urusan. Mentang-mentang nggak suka sama pengurus masjid, nggak mau dengan masjid. Nggak ke masjid, Pak. Aku cici apa dengan BKM itu? Kenapa, Pak? Semenjak di BKM itu, tengok kolam. Malas tak belakang kaki. Kapan ke masjid lagi? Sampai dia keluar dari masjid baru ke situ. Ya Allah. Ustaz enggak tahu, Ustaz. Kenapa enggak tahu? Sakit kali, Ustaz, sakit. Sakit kali, dimalukannya, Ustaz, dimalukannya aku pas wirid kedua tuh bulan. Apa dimalukannya rupanya? Pas tadi hadapan orang ramai, Ustaz, dicakapkannya lah Kak Mina 3 bulan belum bayar. La ilaha illallah, malu kali aku, Ustaz. Sakit, Ustaz. Putih mata Ustaz, putih matanya. Papasan kami dipajak, enggak tengok-tengok enggak, Ustaz. Ya cuma nengok, matanya putih. Kalau mata hitam mah nengok. Sampai mati Ustaz, gak mau aku datang ke rumah itu. Keras sekali hatinya. Yolah, berangkat kita. Ini tahun baru Islam. Allah kasih usia kita sampai hari ini. Allah ngasih kesempatan untuk kita agar memperbaiki diri, agar mengintrospeksi diri, memuhasabah diri. Pertama, muhasabah diri sama Allah. Berapa banyak kesalahan dosa yang kita buat. Yang kedua, muhasabah diri kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga terutama, ibu sama laki, suami sama istri, anak sama orang tua, sama mertua dan menantu. Dan bermasyarakat bertata negara sekalipun itu perlu kita perbaiki. Inilah namanya momentum Muharram, ajak memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik ke depan. Dan manusia dalam pandangan Allah, manusia yang terbaik, insan kamil, manusia yang sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, udah itu dulu. Gak usah lama-lama lagi ya kan. Mau tengok susu udah makin dingin, habis terus panas. Jangan tenang, panas hangat pun tidak lagi, udah dingin dah. Lama-lama kita tengok nanti udah hilang pula rasa susunya. Tengok makin lama aku di sini, jeruk pun udah habis. Ibu, minta izin aku, mungkin
Aku tak dapat menyimpulkan gaji kita malam ini karena aku yakin di sana sini pasti kesalahan banyak, tutur bahasa yang muslimah. Bapak ibu yang mendengar, adik-adik yang mendengar, pahamkanlah sendiri. Paham juga kan? Alhamdulillah, berarti dorong ini masyarakatnya pintar, cerdas Pak. Orang itu paham, karena aku aja menyampaikan, aku nggak paham. Mudah-mudahan kepahaman itu bukan hanya sekedar paham di lisan, tapi paham sesuai dengan perbuatan. Laksanakan mana nampak yang baik, tinggalkan apa itu yang buruk. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini betullah menjadi asbab Allah turunkan hidayah kepada kita, keluarga kita Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira Bapak Ibu, pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong bu, jangan sampai tak mandi-mandi. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah,